Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satriawan Yasif. Di sini saya ingin mempresentasikan yaitu satu silinder sistem pembuka pintu sederhana. Di sini saya menggunakan kompresor FRL sebagai udara dan katup 5/2 dengan double acting silinder. Di sini kompresor menyuplai udara ke FRL lalu ke katup 5/2, dan jika katup 5/2 ditekan, maka dia akan mendorong silinder maju. Dan ketika dilepas, maka silinder akan kembali ke semula. Oke, yang kedua yaitu satu silinder pengepres 2 tangan dengan menggunakan 3 katup 3/2 dengan logika N dan katup 5/2 dan double acting. Di sini ketika bagian katup N 3/2 ditekan, maka dia akan mengirim udara ke N lalu ke katup 5/2 dan mendorong double acting sampai menyentuh A1, dan A1 itu akan mengirim sinyal ke katup 3/2 dan dia akan kembali otomatis. Oke, selanjutnya ini adalah rangkaian 2 silinder transfer barang antar konveyor secara otomatis. Di sini saya menggunakan katup 3/2, ada 6 biji, lalu katup 5/2 1, dan overflow ada 3 buat mengatur angin, dan double acting dan single acting. Di sini saya akan langsung mulai. Nah, bisa dilihat di sini angin menyuplai ke katup 3/2 yang berlabel S3. Dia akan menuju katup 5/2 dan menuju overflow 50% ke double acting S1 menuju S2. Dan di S2 ini maka akan mengirim sinyal ke katup 3/2 yang di sebelah kanan. Dia akan menuju ke katup 3/2, lalu overflow, lalu single acting dari S3 menuju S4. Nah, lalu di S4 ini dia akan mengirim sinyal lagi ke yang sebelah kiri di bagian katup 3/2 yang berlabel S4. Dia akan menuju ke katup 5/2, lalu dia akan mundur sampai S1. Nah, sampai S1 ini dia akan mengirim sinyal ke bagian kanan dan lanjut ke katup 3/2, dan di bagian single acting dia akan mundur seperti itu. Selanjutnya di 2 silinder pengepres dan pemotong barang, di sini saya menggunakan kompresor dan katup 3/2, katup 5/2 dan double acting 2 silinder. Ada 2. Di sini saya akan mulai. Nah, di sini di katup 3/2 ada berlabel LS5 menuju katup 3/2. Dia akan mengirim sinyal ke LS2 berlabel ini, maka akan menuju ke katup 5/2 dan menuju LS3 menuju LS5. Nah, di sini dia akan mengaktifkan juga di bagian kiri katup 5/2 dan yang berlabel LS1 menuju LS2. Seperti itu. Nah, di sini jika udah mencapai LS5, maka
kita ini bekerja secara manual, kita harus ditekan. Dan LS4 jika ditekan, maka double acting ini akan mundur secara bersamaan. Oke, lanjut di sini saya akan mempresentasikan yaitu elektrik pneumatik pendorong barang di konveyor. Di sini saya menggunakan komponen elektriknya yaitu power supply 24 volt DC dan push button start, relay K1, kontak relay K1, solenoid 1Y1, dan komponen pneumatiknya yaitu ada di sumber udara, silinder double acting, overflow 2 buah, dan katup 5/2. Jadi saya akan menjelaskan cara kerjanya. Jika saat tombol start yaitu yang ini ditekan, arus 24 volt mengaktifkan relay K1. Dan relay K1 kemudian menutup kontaknya sehingga solenoid 1Y1 mendapatkan tegangan dan menggeser katup 5/2. Udara bertekanan mengalir ke silinder double acting sehingga piston bergerak maju untuk mendorong barang di atas konveyor. Dan setelah silinder mencapai posisi akhir dan mengaktifkan sensor 1S1, relay K1 terputus sehingga solenoid 1Y1 tidak lagi aktif. Dan backcast pada katup 5/2 mengembalikan katup ke posisi awalnya dan aliran udara berpindah ke sisi lainnya dan silinder mundur kembali ke posisi awal. Kita langsung mulai. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, selanjutnya di sini adalah elektrik pneumatik pendorong barang sederhana dengan relay dan solenoid. Di sini komponen elektriknya ada power supply 24, push button, relay K1, kontak relay K1 dan solenoid 1Y. Dan komponen pneumatiknya ada kompresor, katup 5/2, silinder acting, dan silinder double acting. Di sini cara kerjanya, jika saat tombol ini ditekan, arus 24 volt mengaktifkan relay K1, kontak relay K1 kemudian menutup sehingga solenoid 1Y mendapat tegangan dan menggeser katup 5/2. Udara bertekanan mengalir ke silinder double acting sehingga piston bergerak maju untuk mendorong barang. Ketika tombol dilepas atau relay tidak lagi aktif, solenoid 1Y mati dan pegas pada katup 5/2 mengembalikan katup ke posisi semula. Oke, begitulah cara kerjanya dan bagian ini menggunakan pressure gauge manometer. Bismillah.